Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Kisah Berawan, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa kecil bernama Bukit Lestari, terletak di tengah hutan tropis Jawa Timur yang lebat, masyarakatnya hidup damai dengan cara yang sederhana. Desa ini dikelilingi oleh hamparan pohon tinggi yang menjadi rumah bagi beragam satwa liar, salah satunya adalah orang utan. Warga desa sudah terbiasa melihat orang utan melintas di sekitar hutan mereka, kadang bermain di pohon durian yang buahnya sedang matang, atau hanya bergelantungan di dahan tinggi. Namun, satu orang utan betina menjadi perhatian khusus warga desa, karena perilakunya yang berbeda dari yang lain. Orang utan ini diberi nama Bunti oleh warga setempat. Ia dikenal sebagai makhluk yang jinak dan sering terlihat mendekati desa. Bunti memiliki kebiasaan yang unik. Ia suka mengamati warga dari kejauhan, duduk di dahan rendah seperti sedang mendengarkan percakapan manusia. Beberapa orang percaya bahwa Bunti tidak seperti orang utan lain. Ia memiliki kecerdasan dan tatapan mata yang tajam, seperti memahami kehidupan manusia. Bahkan, anak-anak di desa sering bermain tak jauh dari tempat Bunti bergelantungan. Bunti tidak pernah mengancam, seolah ia mengerti bahwa manusia di desa itu tidak ingin menyakitinya. Cerita ini dimulai ketika warga menyadari bahwa Bunti sedang hamil. Perutnya yang membuncit terlihat jelas ketika ia bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya. Warga senang melihatnya, karena itu berarti hutan mereka tetap menjadi tempat yang aman untuk satwa liar berkembang biak. Mereka pun bersepakat untuk menjaga Bunti dan tidak mengganggunya. Namun, tidak lama kemudian, hal aneh mulai terjadi. Seorang nenek tua di desa, Mak Minah, mengaku bermimpi didatangi oleh Bunti. Dalam mimpinya, Bunti tidak lagi berwujud seperti biasa, melainkan menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan perut besar. Perempuan itu berkata, "Aku butuh bantuanmu, Mak Minah. Anak-anakku istimewa." Mak Minah menganggap itu hanya bunga tidur. Namun, ia merasa ganjil ketika beberapa hari kemudian ia melihat Bunti bersembunyi di dekat rumahnya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunti tampak gelisah, memegang perutnya sambil memandang ke arah rumah Mak Minah. Nenek tua itu mencoba mendekati Bunti dengan hati-hati. "Ada apa, Nak? Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Tetapi Bunti hanya mengeluarkan suara pelan, lalu kembali memanjat pohon. Kabar tentang mimpi Mak Minah tersebar ke seluruh desa. Beberapa orang menganggap itu pertanda buruk, sementara yang lain menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, sesuatu yang luar biasa segera terjadi. Pada suatu malam yang tenang, langit cerah dihiasi bintang-bintang, suara Bunti terdengar menggema di hutan. Ia mengeluarkan suara yang tidak biasa, suara jeritan bercampur rintihan. Beberapa warga yang tinggal di dekat hutan mendengar suara itu dan merasa khawatir. "Mungkin Bunti akan melahirkan," kata Pak Karim, kepala desa. Bersama beberapa warga lainnya, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menemukan Bunti di dasar pohon besar, tergeletak di atas dedaunan. Tubuhnya gemetar, dan ia tampak sangat kesakitan. Di dekatnya, ada dua bayi kecil yang baru lahir. Namun, yang membuat warga tertegun adalah kenyataan bahwa bayi-bayi itu bukan bayi orang utan, melainkan bayi manusia. Pak Karim menggosok matanya, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Dua bayi itu memiliki kulit kemerahan, tangan mungil, dan rambut tipis di kepala mereka. Tangisan bayi-bayi itu terdengar jelas di tengah hutan yang sunyi. Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu tidak bisa berkata-kata. Ini mustahil," bisik salah seorang warga. Mak Minah, yang ikut datang, segera mengambil kain dari tasnya dan membungkus bayi-bayi itu. "Kita harus membawa mereka ke desa," katanya tegas. Tetapi Bunti, meskipun lemah, mengeluarkan suara seperti protes, seolah tidak rela bayi-bayinya dibawa pergi. Ia memeluk salah satu bayi dengan tangannya yang besar, memandang Mak Minah dengan tatapan penuh permohonan. Setelah perdebatan singkat, warga memutuskan untuk membawa bayi-bayi itu ke desa agar mereka bisa dirawat. Sementara itu, Bunti diikuti oleh beberapa warga lain untuk memastikan ia selamat setelah melahirkan. Keesokan harinya, kabar tentang kelahiran dua bayi manusia dari seekor orang utan menyebar dengan cepat. Semua warga desa berkumpul di rumah kepala desa untuk melihat bayi-bayi itu. Mereka terkejut melihat bahwa kedua bayi itu tampak sehat,
meskipun lahir dari seekor orang utan. Bayi laki-laki dan perempuan itu diberi nama Rimba dan Rimbasari oleh warga desa. Namun, pertanyaan besar mulai muncul. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pak Karim, yang dikenal bijaksana, meminta semua orang untuk tetap tenang. Ini mungkin pertanda dari alam. Kita tidak tahu maksudnya, tapi kita harus menjaga mereka dengan baik. Beberapa warga percaya bahwa bayi-bayi itu adalah titisan roh hutan, sementara yang lain menganggapnya sebagai keajaiban Tuhan. Ada pula yang merasa takut, khawatir bahwa kejadian ini akan membawa malapetaka bagi desa mereka. Hari-hari setelah kelahiran ajaib itu membawa perubahan besar bagi desa Bukit Lestari. Rimba dan Rimbasari menjadi pusat perhatian, bukan hanya oleh warga desa, tetapi juga oleh para peneliti yang datang dari kota-kota besar. Namun, meskipun bayi-bayi itu dirawat dengan penuh kasih oleh warga desa, terutama oleh Mak Minah yang rela mengasuh mereka siang dan malam, Bunti tetap menunjukkan keinginannya untuk menjaga anak-anak itu sendiri. Setiap malam, Bunti datang ke tepi desa, duduk di bawah pohon besar sambil menatap ke arah rumah Mak Minah. Tangisannya lirih, seperti seorang ibu yang merindukan anak-anaknya. Beberapa warga mulai merasa kasihan, terutama setelah melihat bagaimana Bunti selalu datang, tak peduli hujan atau angin. Mungkin, dia ingin anak-anak itu kembali kepadanya, ujar Pak Karim suatu malam, saat ia dan Mak Minah berbincang di teras rumah. Mak Minah hanya menghela napas. Tapi mereka manusia, Pak. Bagaimana Bunti bisa merawat mereka? Apalagi mereka butuh makanan yang tak mungkin dia sediakan. Namun, suatu malam, ketika desa sudah terlelap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bunti, yang biasanya hanya duduk diam di tepi desa, tiba-tiba mendekati rumah Mak Minah. Ia memanjat pagar dengan gerakan yang tenang, lalu duduk di bawah jendela kamar tempat bayi-bayi itu tidur. Tangisan bayi terdengar, dan Bunti mengeluarkan suara lembut, seolah mencoba menenangkan mereka. Mak Minah yang terbangun mendengar suara itu, keluar dan melihat pemandangan yang membuatnya terenyuh. Bunti sedang menjulurkan tangannya ke arah jendela, seperti meminta bayi-bayi itu. Mata Bunti basah, memancarkan kesedihan yang dalam. Akhirnya, dengan berat hati, Mak Minah memutuskan untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. "Baiklah, Bunti," bisiknya. "Aku akan membiarkanmu merawat mereka malam ini. Tapi aku akan mengawasimu." Mak Minah membuka pintu dan membawa kedua bayi itu keluar. Dengan hati-hati, ia menyerahkan Rimba dan Rimbasari ke pelukan Bunti. Orang utan itu memegang mereka dengan penuh kelembutan, seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Bunti kemudian melangkah pelan menuju hutan, tetapi ia berhenti di pinggir desa, duduk di bawah pohon, dan mulai menyusui bayi-bayi itu. Mak Minah yang mengawasi dari kejauhan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejak malam itu, Bunti secara perlahan mengambil peran sebagai ibu bagi Rimba dan Rimbasari. Warga desa, meskipun awalnya ragu, mulai menerima kenyataan bahwa bayi-bayi itu tampaknya lebih nyaman di bawah asuhan Bunti. Setiap pagi, Bunti membawa mereka kembali ke desa, seolah memastikan bahwa mereka tetap memiliki ikatan dengan manusia. Tetapi saat malam tiba, ia akan membawa mereka ke hutan, ke tempatnya yang damai di bawah naungan pepohonan. Yang mengejutkan, bayi-bayi itu tumbuh dengan cara yang tidak biasa. Rimba, si bayi laki-laki, menunjukkan kemampuan memanjat pohon sejak usianya baru beberapa bulan. Ia sering terlihat mencoba mengikuti gerakan Bunti, meskipun tubuh mungilnya belum cukup kuat. Sementara itu, Rimbasari, bayi perempuan, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia sering menirukan suara-suara hewan hutan dan bahkan belajar berkomunikasi dengan Bunti melalui gerakan tangan sederhana. Para warga mulai melihat keunikan dalam hubungan ini. Rimba dan Rimbasari tumbuh menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Namun, hubungan ini juga membawa tantangan tersendiri. Tidak semua warga setuju dengan keputusan untuk membiarkan Bunti merawat bayi-bayi itu. Beberapa dari mereka merasa khawatir bahwa bayi-bayi itu tidak akan tumbuh sebagai manusia seutuhnya jika terus diasuh oleh seekor orang utan. "Bagaimana nanti jika mereka tumbuh liar seperti hewan?" tanya seorang pria kepada Pak Karim di sebuah pertemuan desa. "Mereka harus dibesarkan sebagai manusia, bukan hewan." Pak Karim menghela napas. "Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tapi lihatlah sendiri, mereka sehat, bahagia, dan tidak ada yang kurang dari mereka. Selama Bunti menjaga mereka dengan baik, kita tidak punya hak untuk memisahkan mereka."
Namun, tekanan dari luar desa semakin besar. Para peneliti yang mendengar tentang kisah ini mulai datang kembali dengan tujuan membawa bayi-bayi itu ke fasilitas penelitian. Mereka beralasan bahwa ini adalah fenomena langka yang harus dipelajari lebih lanjut. Tetapi warga desa, yang sudah menganggap bayi-bayi itu sebagai bagian dari keluarga besar mereka, tidak setuju. "Anak-anak itu milik kita," kata Mak Minah tegas. "Mereka lahir di tanah ini, dan Bunti adalah bagian dari keluarga kita." Pada akhirnya, Pak Karim membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia mengumumkan bahwa desa akan melindungi Bunti dan anak-anaknya dari campur tangan pihak luar. Ia bahkan meminta seluruh warga untuk bersumpah menjaga rahasia tentang keberadaan bayi-bayi itu. Dengan berat hati, mereka menolak semua kunjungan dari peneliti atau pihak luar yang ingin melihat Rimba dan Rimba Sari. "Biarkan mereka tumbuh di tempat yang damai," ujar Pak Karim. "Mereka adalah keajaiban yang dikirim untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam." Bertahun-tahun berlalu, Rimba dan Rimba Sari tumbuh menjadi anak-anak yang unik. Meskipun diasuh oleh Bunti, mereka tetap memiliki hubungan kuat dengan warga desa. Mereka sering membantu warga membawa kayu dari hutan, atau memetik buah-buahan liar. Rimba, dengan kemampuannya memanjat yang luar biasa, sering menjadi pemandu bagi warga yang mencari sarang madu di hutan. Sementara itu, Rimba Sari dikenal karena kecerdasannya yang bisa memahami perilaku hewan-hewan hutan, membantu warga menjaga ladang mereka dari serangan babi hutan. Bunti, meskipun semakin tua, tetap setia merawat mereka. Ia menjadi simbol cinta tanpa syarat, seekor ibu yang melampaui batas-batas alam untuk merawat anak-anak yang ia anggap miliknya. Hingga hari ini, kisah tentang Bunti, Rimba, dan Rimba Sari tetap menjadi misteri yang hidup di tengah hutan Kalimantan. Tidak ada yang tahu bagaimana bayi-bayi manusia itu bisa lahir dari seekor orang utan. Tetapi bagi warga Bukit Lestari, itu bukanlah sesuatu yang perlu dijelaskan. Mereka percaya bahwa alam memiliki cara sendiri untuk menunjukkan keajaibannya. Dan di tengah hutan yang lebat, cinta seorang ibu melampaui segala batas. Rimba dan Rimba Sari kini telah beranjak semakin besar. Dalam usia sekitar 7 tahun, mereka menjadi anak-anak yang tidak hanya unik, tetapi juga luar biasa. Keseharian mereka terbagi antara kehidupan di desa dan hutan. Siang hari, mereka bermain dengan anak-anak desa lainnya. Namun saat malam tiba, mereka kembali ke pelukan Bunti, yang masih setia merawat mereka di tengah hutan. Bunti membawa mereka ke dalam kehidupannya yang penuh misteri. Ia mengajarkan mereka bagaimana mengenali bahaya di hutan, mencari makanan di pepohonan, dan memahami bahasa alam. Rimba dan Rimba Sari tidak hanya belajar dari Bunti, tetapi juga dari hutan itu sendiri. Mereka bisa membedakan mana daun yang bisa dimakan dan mana yang beracun, serta memahami tanda-tanda kehadiran predator hanya dari suara burung. Namun, kehidupan mereka tidak selalu damai. Warga desa, meskipun menerima keberadaan mereka, masih dihantui rasa takut dan pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana masa depan mereka nanti? Tanya Pak Karim dalam sebuah pertemuan desa. Mereka bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan sepenuhnya binatang. Apa kita harus terus membiarkan mereka hidup seperti ini? Mak Minah, yang masih menjadi pelindung utama Rimba dan Rimba Sari, menjawab dengan nada tegas, "Apa yang salah dengan cara mereka hidup? Mereka bahagia, sehat, dan tak pernah mengganggu siapapun. Alam yang membesarkan mereka, dan mungkin hanya alam yang tahu jalan mereka." Namun, rasa penasaran dan rasa takut bukan hanya milik warga desa. Seorang peneliti yang pernah datang ke desa, Dr. Harun, diam-diam terus memantau kehidupan Bukit Lestari. Ia mendengar kabar bahwa Rimba dan Rimba Sari semakin dewasa, dan ia yakin mereka adalah kunci untuk memahami sesuatu yang lebih besar tentang hubungan manusia dengan alam. Suatu malam, ia datang ke desa tanpa pemberitahuan, membawa peralatan canggih dan tim kecil. Ia berniat untuk menangkap Rimba dan Rimba Sari, membawa mereka ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut. Malam itu gelap, dan hanya suara jangkrik serta angin yang terdengar di desa. Warga tidak menyadari kehadiran Dr. Harun dan timnya yang bergerak diam-diam menuju hutan. Dengan perlengkapan kamera inframerah dan jaring besar, mereka menyusuri jejak yang diduga membawa mereka ke tempat Bunti dan kedua anak manusia itu berada. Namun, hutan bukanlah tempat yang mudah ditaklukkan. Suara langkah kaki mereka menarik perhatian penghuni malam lainnya. Dari kejauhan, Bunti yang sedang beristirahat di sarangnya mendengar suara-suara asing. Ia segera waspada,
mendekap Rimba dan Rimbasari erat-erat. Dengan gerakan cepat, ia memindahkan mereka ke dahan pohon yang lebih tinggi, menyembunyikan mereka di balik dedaunan lebat. Tim Dokter Harun terus maju, tapi semakin mereka mendekat, semakin terasa bahwa hutan seperti melindungi Bunti dan anak-anaknya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menjatuhkan ranting-ranting besar ke arah mereka. Suara burung hantu dan monyet liar mulai menggema, menciptakan suasana mencekam. Salah satu anggota tim berkata, "Dokter, saya rasa kita harus mundur. Ini tidak wajar." Namun, Dokter Harun menolak berhenti. "Kita sudah terlalu dekat. Mereka ada di sini. Ini kesempatan kita." Bunti, yang menyadari bahaya, tidak tinggal diam. Dengan kecerdasannya, ia mulai mengalihkan perhatian para peneliti. Ia menjatuhkan buah-buah besar dari atas pohon, membuat suara keras yang memancing tim itu untuk berlari ke arah yang salah. Sementara itu, Rimba, yang sudah mulai mewarisi keberanian Bunti, mencoba membantu. Dengan cekatan, ia melompat dari dahan ke dahan, membawa ranting kering yang ia jatuhkan ke arah tim. Aksi mereka berhasil mengusir tim Dokter Harun. Setelah beberapa jam tersesat di hutan, tim itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa dengan tangan kosong. Namun, Dokter Harun tidak menyerah. Sebelum meninggalkan desa, ia memperingatkan warga, "Apa yang kalian sembunyikan di sini akan membawa bahaya. Kalian tidak bisa melindungi mereka selamanya." Setelah kejadian itu, warga desa menjadi semakin protektif terhadap Bunti, Rimba, dan Rimbasari. Mereka membentuk kelompok penjaga yang bergiliran menjaga batas desa, memastikan tidak ada orang luar yang mencoba memasuki hutan tanpa izin. Hubungan mereka dengan Bunti semakin erat, hingga warga mulai menganggap Bunti sebagai bagian dari keluarga besar desa. Namun, Bunti sendiri tahu bahwa ancaman dari dunia luar tidak akan berhenti. Ia mulai membawa Rimba dan Rimbasari semakin jauh ke dalam hutan, menunjukkan tempat-tempat rahasia yang bahkan warga desa pun tidak tahu. Salah satu tempat itu adalah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Gua itu dipenuhi dengan tanaman lumut bercahaya yang memberikan cahaya lembut di kegelapan. Di sana, Bunti mengajarkan Rimba dan Rimbasari untuk bertahan hidup tanpa bantuan manusia. Meskipun semakin jarang terlihat di desa, Rimba dan Rimbasari tetap menjaga hubungan mereka dengan warga. Mereka sering muncul di malam hari untuk mengunjungi Mak Minah dan Pak Karim, membawa hasil hutan seperti buah-buahan atau madu. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa mereka adalah bagian dari dua dunia, manusia dan alam liar. Sementara itu, di luar desa, rumor tentang keberadaan manusia hutan mulai menyebar. Beberapa penjelajah dan pemburu mencoba mencari keberadaan mereka, tapi tidak ada yang berhasil menemukannya. Hutan Kalimantan, dengan segala misterinya, terus melindungi Bunti dan anak-anaknya. Rimba dan Rimbasari tumbuh menjadi sosok yang unik, manusia yang hidup dengan cara alam, namun tetap memiliki hati yang lembut terhadap dunia manusia. Namun, masa depan mereka tetap menjadi misteri. Akankah mereka tetap hidup tersembunyi di hutan? Atau suatu hari nanti mereka harus menghadapi dunia luar yang penuh dengan ancaman? Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, hubungan mereka dengan Bunti dan hutan Kalimantan akan selalu menjadi bagian dari kisah yang tak terputus. Di bawah naungan pepohonan raksasa dan nyanyian alam, cerita mereka terus berlanjut, menyatu dengan denyut kehidupan hutan yang tak pernah berhenti. Tahun-tahun berlalu, dan Rimba serta Rimbasari telah tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Meski dibesarkan di tengah hutan, mereka menunjukkan kecerdasan dan kepekaan yang luar biasa, melebihi anak-anak seusia mereka. Warga desa Bukit Lestari pun tetap menerima mereka dengan sepenuh hati, menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga besar. Namun, rasa penasaran tetap menyelimuti hati beberapa warga, dan juga mereka sendiri. Pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Dari mana mereka sebenarnya berasal? Suatu hari, Pak Karim memutuskan untuk berbicara dengan mereka berdua. Ia membawa mereka ke tepi hutan, tempat Bunti sedang duduk diam, memandangi langit. "Kalian sudah besar sekarang," ujar Pak Karim dengan nada penuh kasih. "Kalian pasti punya banyak pertanyaan tentang siapa kalian sebenarnya." Rimba dan Rimbasari hanya terdiam. Mereka memang sering bertanya-tanya, tetapi tidak pernah berani mengungkapkannya. Namun hari itu, Pak Karim menceritakan semuanya. Bagaimana Bunti melahirkan mereka di hutan, dan bagaimana desa memutuskan untuk melindungi mereka dari dunia luar. Mendengar itu, air mata mengalir di pipi Rimbasari.
Apakah kami tidak seperti manusia lainnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Karim menggeleng. Kalian adalah keajaiban. Rimba, Sari. Kalian adalah penghubung antara kami, manusia, dan hutan ini. Bunti adalah ibu kalian, tetapi kalian juga bagian dari kami. Seiring waktu, tubuh Bunti mulai melemah. Usia tua dan perjalanan panjang kehidupannya di hutan mulai terlihat jelas. Suatu pagi, Rimba dan Rimba Sari menemukan Bunti sedang berbaring di bawah pohon besar. Napasnya berat. Mereka memeluknya erat, berusaha menghiburnya. Warga desa, yang mendengar kabar itu, datang memberikan penghormatan terakhir kepada Bunti, makhluk yang telah menjadi simbol kehidupan desa mereka. Bunti mengembuskan napas terakhirnya di pelukan Rimba dan Sari, dengan senyuman lembut di wajahnya. Kepergiannya membawa duka mendalam, tetapi juga meninggalkan pesan besar. Cinta dan pengorbanan dapat melampaui batas-batas antara manusia dan alam. Setelah kepergian Bunti, Rimba dan Rimba Sari merasa kehilangan, tetapi mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka memutuskan untuk mengambil peran sebagai penjaga hutan, melanjutkan warisan Bunti. Dengan pengetahuan yang mereka pelajari dari hutan dan pengalaman hidup bersama manusia, mereka menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam liar. Mereka membantu desa mengelola hutan dengan bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi satwa liar dari ancaman pemburu. Rimba, dengan kekuatannya, menjadi pelindung hutan, sementara Sari, dengan kecerdasannya, menjadi penasihat desa dalam mengelola hasil hutan secara berkelanjutan. Kisah Rimba dan Rimba Sari akhirnya menjadi legenda di Bukit Lestari. Mereka dikenal sebagai penjaga hutan yang hidup berdampingan dengan manusia, menjaga alam dengan cinta dan pengabdian. Desa Bukit Lestari tumbuh menjadi contoh keharmonisan antara manusia dan lingkungan, menarik perhatian dunia tanpa pernah mengungkapkan rahasia terbesar mereka. Hutan Kalimantan terus berbisik tentang kisah ajaib itu, tentang seekor orang utan bernama Bunti yang melahirkan 2 anak manusia, tentang cinta yang melampaui batas, dan tentang 2 anak yang menjadi penghubung antara 2 dunia. Rimba dan Sari kini hidup sebagai penjaga hutan, menyatu dengan alam, melanjutkan perjalanan mereka tanpa akhir. Mereka adalah cerita, legenda, dan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.